Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Maka marilah kita siapkan hati kita dan kita bersama-sama bersatu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda kepada para murid-muridnya, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus, saat ini Bapak Ibu merasakan takut. Ketakutan memang menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Banyak sebab yang menyebabkan kita takut. Ada yang takut pada ular, ada yang takut pada kecoa, ada yang takut pada hantu, macam-macam hal. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang juga ada yang takut dalam menghadapi kehidupan ini. Takut di PHK sehingga tidak mempunyai penghasilan. Takut kepada virus corona yang dapat membuat kita sakit, bahkan sampai pada kematian. Ketakutan-ketakutan ini
dapat menghambat kreativitas kita dalam menjalani hidup ini. Dalam bacaan hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, jangan takut. Sampai 3 kali dalam bacaan ini Tuhan berpesan agar kita tidak takut. Ayat 26, jadi janganlah kamu takut. Perkataan itu diulangi lagi di ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Perkataan Yesus ini yang melegakan kita diulangi lagi di ayat ke-31. Sebab itu janganlah kamu takut. Sampai 3 kali Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak takut. Kenapa demikian? Dalam bacaan ini kita mendengarkan bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita sampai pada hal yang sekecil-kecilnya. Tuhan selalu memperhatikan kita dari hal-hal yang kecil yang mungkin kita sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Jangan khawatir, di hadapan Tuhan kita sangat berharga. Tadi diceritakan bahwa burung pipit, makhluk yang sangat kecil pun, yang sangat tidak berharga, bahkan untuk dijual pun harus 2 ekor, tidak cukup 1 ekor. Tapi Tuhan memperhatikan burung pipit ini, dan kita jauh berharga dari burung pipit itu. Ada ungkapan juga yang tertulis dalam renungan, dalam bacaan hari ini. Rambutmu pun akan dihitung. Bapak Ibu pernah menghitung berapa jumlah rambut Bapak Ibu? Tentu saja tidak. Tuhan akan menghitung rambut Bapak Ibu. Ini suatu ungkapan yang dapat kita tangkap, yang menunjukkan bahwa Tuhan sungguh memperhatikan hidup kita sampai yang sekecil-kecilnya. Jadi kenapa kita harus takut dalam menghadapi hidup ini? Dalam renungan ini kita juga diajak untuk selalu berkata yang benar, tidak bohong, tidak ditutup-tutupi. Kita diajak untuk melakukan sesuatu yang baik, bukan berbuat jahat, kelicikan, penipuan. Karena Tuhan mengatakan tidak akan ada yang tertutup dari apapun. Semua akan terbuka. Yakinlah Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Jangan takut. Bahkan Tuhan juga berpesan kepada murid-muridnya dan juga kita semua. Jangan takut, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Semoga sabda penghiburan Tuhan ini sungguh menguatkan kita untuk selalu berbuat yang benar, selalu berkata yang benar, dan kita selalu terarah kepada Tuhan. Karena dengan perbuatan yang benar, ini adalah wujud kesaksian kita untuk ikut menyebarkan cinta kasih Tuhan. Sekali lagi, jangan takut untuk menghadapi
kehidupan ini. Karena Tuhan akan selalu memperhatikan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.